saudara-saudara. Dan tema kita pada 2019 adalah Year of the Strong Family, tahun keluarga yang kuat. Lalu dipasang untuk beberapa waktu tulisan ini, Strong Family, keluarga yang kuat. Dan keluarga yang dimaksudkan bukannya keluarga pada umumnya, tetapi ini local church ini juga keluarga yang kuat, dan keluarga-keluarga yang ada di gereja lokal ini yang saudara punyai, kita imani adalah keluarga-keluarga yang kuat. Sepanjang 2019 ada 12 tema. Keluarga yang kuat itu bagaimana? Keluarga yang kuat itu punya apa? Nah, pada bulan Januari temanya adalah hope. Keluarga yang kuat itu punya pengharapan. Katakan bersama saya, pengharapan. 1, 2, 3. Punya pengharapan. Ada ayat yang sangat terkenal sekali yang saudara sudah hafal, tetapi karena hafal kadang lupa maknanya, lupa isinya. Mari kita lihat, kita simak detail isinya hari ini. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Jadi Tuhan itu punya planning atas saya, atas saudara. Firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Kalau di dalam teks bahasa Inggris, saya ambil dari The Message, berkata begini, I know what I'm doing, kata Tuhan. I have it all planned out. Aku telah merencanakan. Plans to take care of you. Tuhan mau take care saudara di tahun 2019 ini. Katakan amin. Not abandon you. Nggak akan ninggalkan kamu. Katakan amin. Plans to give you the future you hope for. Rencana untuk memberikan kepadamu masa depan yang kau harapkan. Nah, saudara-saudara, ini ayat sangat beda dengan ayat-ayat lain di kitab Yeremia. Kitab Yeremia itu adalah ayat-ayat yang banyak tentang kesulitan, kesukaran, keadaan gelap. Tetapi muncul di tengah-tengah kegelapan itu ayat ini yang menjadi terang, pengharapan. Saya pernah di Makassar beberapa bulan lalu, mungkin bulan 11 mungkin. Iya, bulan 11. Tanggal 15 bulan 11. Itu ada satu peristiwa, Makassar gelap 5 hari. Total tidak ada listrik 5 hari. Blackout. Dan ketika ini saya membaca di Makassar Tribun News, ketika diselidiki kenapa kok bisa gelap 5 hari tanpa listrik sama sekali. Ternyata ini bagian dari PLN, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini, mengucapkan terima kasih atas pengertian masyarakat sekalian. Kata seorang petugas di sana, penyebab padam ada 3, yaitu gangguan akibat cuaca buruk di transmisi line Makale, Palopo, gangguan di transmisi line Poso, dan seterusnya. Akhirnya gelap total. Dan saya di Makassar itu dulunya tinggal di hotel. Sudah beberapa tahun tinggal di hotel. Lalu ada satu jemaat yang melihat saya tinggal di hotel, kemudian dia punya rumah nganggur,
Lalu dia waktu dia antar saya di airport, lalu dia bilang, "Pak, kalau seandainya lain kali datang ke Makassar tinggal di rumah saya saja kayak apa?" Wah, tunggu ya. Yang penting itu Bu Hana bukan saya. Akhirnya saya ajak Bu Hana untuk melihat rumahnya. Lalu Bu Hana senang, ya sudah saya ikut aja. Saya senang, kalau Bu Hana nggak senang kan persoalan. Akhirnya Bu Hana senang, ya sudah, oke. Nah, sejak waktu itu sampai sekarang ketika saya pergi ke Makassar selalu tinggal di rumah itu. Rumah kosong. Lalu kami pakai itu. Nah, ketika masuk ke rumah itu gelap, maka tidak bisa apa-apa toh saudara. Bu Hana bilang, ayo kita pindah di hotel saja. Akhirnya pindahlah kami di hotel. Nah, di hotel itu terang. Karena apa? Hotel itu punya power listrik, punya genset yang tidak tergantung pada situasi atau keadaan di luar. Entah PLN mati, entah PLN hidup, di hotel itu karena punya power terang yang nggak kepengaruh. Akhirnya kami untuk beberapa hari itu tinggal di hotel tersebut. Nah, saudara-saudara, Yeremia 29 ayat 11 itu adalah ayat terang. Di tengah-tengah pasal 29 itu semuanya gelap. Bahkan sebelum pasal 29 itu, mereka ini orang Israel terbuang dari Israel di Babylon di ayat yang keempat. Beginilah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Elohim Israel berfirman kepada semua orang buangan yang telah aku jadikan tawanan dari Yerusalem ke Babylon. Nah, orang Israel ini terbuang. Dan saudara tahu ketika mereka terbuang di Babylon, di Babel, keadaan mereka waktu itu seperti apa? Ditawan, keluarga terkoyak, terpisahkan, tercabik-cabik. Sangat mengerikan ketika dalam perang, lalu kemudian mereka ditawan, sangat mengerikan. Bagaimana wanitanya, bagaimana para istri, bagaimana anak lakinya, sangat mengerikan saudara. Dan itu yang dialami oleh mereka, keluarga yang tercabik-cabik. Bukan hanya keluarga, ekonomi mereka juga berantakan. Mereka hidup di Babylon, itu menjadi tawanan, menjadi budak dan seterusnya. Dan Yeremia seluruh pasal di pasal 29 tadi itu adalah pasal tentang situasi gelap. Tapi puji Tuhan, aku kata Tuhan masih memberikan terang pengharapan kepadamu, yaitu ayat 11. Terang pengharapan yang mereka miliki. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara ini, jika tahun 2018 yang baru kita tinggalkan, tadi ketika saya datang ke sini juga mendapatkan WA dari satu jemaat, tolong doakan Pastor. Saya pikir suami saya itu sudah enggak sakit. Setelah 10 tahun ikut asuransi, Desember kemarin asuransinya saya tutup. Dan begitu saya tutup, suamiku sakit. Aduh. Asuransi apa dia bilang tadi? Asuransi apa tadi? Terus saya tanya, punya BPJS tidak? Belum sempat ngurus. Saya dorong saudara urus BPJS ya saudara. Siapa sih dari antara saudara yang belum punya BPJS? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Yang belum punya. Ya, sekarang bukan hanya
golongan tertentu saja yang punya BPJS. Tetapi nantinya itu semua punya BPJS. Saya punya BPJS. Nah, saudara-saudara, kalau dulu kan ikut asuransi, wah itu gak percaya Tuhan. Bukan begitu. Nah, suami istri ini pelayan Tuhan. Desember 2018 ditutup. Januari gak bisa kencing seminggu. Tapi asuransinya sudah ditutup. Nah, saudara-saudara, jika tahun 2018 yang baru kita lalui ada episode gelap dalam kesehatanmu, dalam karir, keluarga, keuangan, kesejahteraan. Memang hidup itu ada masalahnya. Tetapi bila itu terjadi padamu, Tuhan punya ayat terang yang bukan tergantung dari sumber-sumber lain. Tetapi itu ada di dalam diri saudara, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Itulah ayat terang pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Bahkan bukan hanya di pasal ke-29 saja saudaraku, tetapi di pasal-pasal lain di Yeremia itu dituliskan di sana kegelapan. Tetapi puji Tuhan, di tengah-tengah semua kitab itu, pasal-pasal yang ada kegelapan, di dalam Tuhan tetap ada terang untuk memberi masa depan dan pengharapan. Itu pegang saudara. Dan tema kita di awal bulan di tahun yang baru ini, pengharapan. Itu tepat sekali. Karena pada kita ada pengharapan. Pada kita ada Tuhan yang sanggup memberikan apa yang kita harapkan jadi kenyataan. Ayo kita tepuk tangan terlebih dahulu bagi Kristus Yesus Tuhan. Nah, pengharapan itu apa sih? Pengharapan itu sebuah ekspektasi sukacita tentang keadaan di depan. Jadi pengharapan itu sesuatu yang berkenaan tentang bukan yang dulu seperti apa atau sekarang bagaimana, tapi seperti apa yang akan datang. Bagaimana keadaan yang akan datang. Itu yang kita harapkan. Pengharapan itu sebuah ekspektasi bahwa hari esokmu lebih baik dari hari kemarinmu. Katakan amin. Itu pengharapan. My future will be better than my past. Hari esokku akan lebih baik dari hari kemarin. Ketika saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana bersama Pak Jun dan saudara-saudara yang lain, ibu saya punya pengharapan. Dia berkata, orang tua hidup sesederhana apapun gak apa-apa, pokoknya kamu sekolah dan jadi sarjana. Itu kalimat terngiang di saya tentang mama saya. Dan ternyata pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak mengecewakan. Bahwa hari esokku lebih baik dari hari lalu. Nah, ketika saudara berjalan mengendarai mobil, kan ada spion. Ada spion. Di dalam juga ada spion untuk melihat ke belakang. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, jangan melaju ke depan, selalu fokus pada spion yang ada di dalam yang untuk melihat ke belakang. Pasti nabrak. Tapi ada kaca besar di depan. Lihatlah dalam Tuhan. Walaupun mungkin keadaan belakang saudara gelap, lihatlah ke depan
pengharapan besar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada. Dan yang berkata demikian, itu bukan nabi palsu. Tadi saya bincang-bincang di lounge dengan Pak Johan, Pak Sriono, Pak Joni, dan Bu Evi. Ada nabi palsu yang terekspos. Tapi Bu Evi bilang, jangan ngomong, katanya. Tidak boleh ngomong di mimbar. Terus Pak Johan bilang, iya jangan. Nah, yang bicara itu bukan nabi palsu. Saudara, tetapi ini Tuhan sendiri. Bahwa padaku, padamu, tidak peduli belakang segelap apapun, tataplah ke depan. Di sana Tuhan sudah menyediakan keajaiban, mujizat, dan masa depan yang gilang gemilang. Kalau sudah percaya itu tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Mama saya yang tidak berpendidikan tinggi, yang sangat sederhana, orang desa, orang kampung, orang Chinese tetapi nggak bisa bahasa Chinese, dan seterusnya, orang yang nggak banyak tahu apa-apa, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan dan jadi kenyataan. Pulang dari tempat ini, semua punya pengharapan dan lambat cepat pasti jadi kenyataan. Situasimu gelap seperti apapun, engkau punya terang. Firman Tuhan tadi berkata, Tuhan punya planning, memberi hari depan dan pengharapan. Planning Tuhan atas hidup saudara, bukan keadaan buruk tetapi baik, bukan kutuk tetapi berkat, bukan hidup yang terpuruk tetapi hidup yang berkelimpahan. Katakan amin. Keluarga menjadi strong family. Aku belum punya pasangan. Punya pengharapan. Engkau punya strong family. Suamiku lagi pergi, meninggalkan kami. Punya pengharapan. Nah, itu ayat 29. Itu ayat pasal 29 ayat 11. Mari sekarang kita melihat pasal 11 tadi, lanjutannya ayat 12 dan ayat 13. Ayat 12 berkata begini. Lalu engkau akan memanggilku, engkau akan datang dan berdoa kepadaku, dan aku akan mendengarmu. Terusnya, engkau akan mencari dan menemukan aku ketika engkau mencari aku dengan segenap hatimu. Seringkali orang berhenti di pasal 29 ayat 11. Stop di situ. Padahal ada tuntunan ayat 12 dan ayat 13. Sebelum planning Tuhan di ayat 11 itu nyata, Tuhan berkata, you got to come to me. Kau harus datang padaku. Harus datang padaku. Seperti hari ini engkau datang pada Tuhan. Bukan sebuah rutinitas, bukan sebuah kewajiban, tetapi sebuah kesadaran. Datang ke yang membuat rencana, kan ada plan. Ada rencana, ada planner yang membuat rencana. Jadi ketika engkau ada plan, datanglah kepada si pembuat rencana itu. Beberapa hari kemarin saya minta tukang untuk bikinkan kandang untuk anjing. Karena saya lagi suka lihat anjing gitu. Anjing yang galak-galak itu saya suka. Gitu. Rottweiler sama Pitbull. Kalau ada Pitbull gigit orang dan lain sebagainya itu tidak ada anjing jelek. Yang ada itu pemilik yang jelek.
Pitbull dan Rottweiler yang di rumah saya itu nggak membahayakan kepada pemiliknya, tetapi juga nggak membahayakan kepada semua yang ada. Nah, saya ingin bikinkan kandang gitu. Kemudian saya punya rencana bikin gini. Lalu orang itu tidak tahu apa plan saya, dia bikin begitu saja. Begitu jadi, aduh salah. Anjing masuk kandang itu, kakinya ini bisa luka sobek 2 cm atau 3 cm gitu. Lalu bengkak besar, lalu bulunya kayak jamuran karena kandangnya itu ada ngecembeng air gitu, sudah. Jadi tidur di situ jelek sekali deh, membuat luka. Ada yang anjing yang malah jadi buruk, bulunya sakit kakinya. Karena saya punya plan, orang itu tidak mendekat kepada saya, maunya seperti apa detailnya. Nah, Tuhan punya plan atas keluargamu. Tadi di ayat 12 disebutkan, engkau mesti datang, punya relationship dengan sang pembuat rencana. Harus. Sehingga tidak ada yang terluka. Kalau anjing apa boleh buatlah. Tetapi kalau pasanganmu, kalau anakmu, saya sih ditegur sama Bu Hana. Kamu itu kok suka anjing aja. Lalu kemarin Sabtu kan saya mainan anjing gitu. Pagi-pagi mainan anjing. Saya lihat istriku di mana? Wih, hilang istriku. Sudah enggak ada, pergi. Lalu saya ambil HP. Ternyata istriku sudah ada di tempat lain. Dia kirim foto ini, ada fotonya enggak ya? Nah ini, dia sudah pergi ke tempat sampah sama seorang diri, dibarengin sama pembantunya. Bagi-bagi di tempat sampah. Lalu Bu Hana bilang, mana lebih rohani? Saya bagi-bagi kasih makan orang miskin, kamu kasih makan anjing. Tapi namanya suami kan gak mau kalah tuh. Saya kasih ayat Amsal 12 ayat 10. Orang benar memedulikan kehidupan ternaknya. Tetapi orang fasik tidak memiliki belas kasihan. Jadi kalau saudara punya ternak atau hewan piaraan mesti harus dipedulikan. Ya saudara, itu intermezzo saya dengan Bu Hana. Kan ada waktunya tuh. Seperti sekarang ini kan saya memberi makanan rohani yang Tuhan taruh. Lalu kemudian saya bagikan. Ada waktunya untuk ini, ada waktunya ini, semua ada waktunya. Baik saudara, kembali kepada pengharapan tadi. Tahun ini, orang kan berkata tahun, tahun, kalau Cina tahun apa ya? Pak Joni, tahun apa Pak Joni? Tahun babi. Saya dapat WA dari satu jemaat. Saya pikir jemaat ini kok masih suka ramalan-ramalan show ya. 2019 ini tahun babi tanah. Tahun babi tanah ini bagi sebagian orang akan dirasa kurang mengenakkan. Ini ramalan-ramalannya. Bagi sebagian orang akan dirasa kurang mengenakkan apabila dibandingkan dengan babi kecap, babi panggang
atau bahkan babi rica-rica. Tapi kita harus tetap semangat. Selamat tahun baru. Wah, saya pikir ngeleor, ternyata cuma sebuah joke aja. Di awal tahun, semua orang berusaha kepengen ramalan apa ya tentang diriku ya. Kalau show-nya ini, kalau bintangnya ini dan lain sebagainya. Sudahlah saudara, orang bisa menulis apa saja. Tetapi pegang teguh pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Yaitu memberi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Percaya katakan amin. Mulai sekarang. Kalau saudara masih tergoda untuk membaca show atau membaca ramalan, bacalah punyanya orang lain. Misalnya show saudara apa? Tikus misalnya, bacalah babi. Kalau bintang saudara Scorpio misalnya, bacalah Libra gitu. Memang lebih baik tidak membaca apa-apa. Tetapi ketika saudara masih tergelitik membaca, jangan baca punya saudara, yang saudara anggap punya saudara. Karena apa? Kalau di sana tertulis keuangan tahun 2019 bangkrut, itu ketakutan loh saudaraku. Ketakutan, asmara, suram, itu ketakutan saudara-saudaraku. Jadi bacalah punya orang lain, lalu kemudian saudara tertawa sendiri, tidak usah baca. Memang lebih baik tidak usah baca. Nah, rencana Tuhan atas saya, atas saudara, tidak akan terjadi. Plan of God tidak akan terjadi tanpa person of God. Tanpa ikut campurnya Tuhan. Tanpa connected dengan pribadi Tuhan. Enggak kan? Sebab itu relationship dengan Dia itu penting sekali. Kalau dulu waktu kita masih di bawah Taurat, itu kan carilah aku, mendekatlah kepadaku. Itu dulu. Tapi sekarang di bawah anugerah, engkau memiliki kesadaran bahwa kita ini in Christ. Aku sudah di dalam Kristus. Ini penting saudara. Aku sudah di dalam Kristus. Tetapi engkau mesti punya awareness ini, kesadaran ini. Lalu engkau komunikasi, engkau punya relationship dengan Kristus. Karena engkau di dalam Kristus. Engkau tidak lagi berkata, aku mencari, aku mengejar, aku mendekat. Bukan. Tetapi engkau beribadah semacam ini karena engkau sadar sudah in Christ, engkau berkomunikasi, engkau membangun relationship keintiman melalui doa. Nah tadi disebutkan di ayat yang ke-12 tadi disebutkan bahwa mereka datang berseru kepadaku dan aku menjawab. Jadi Tuhan punya plan, lalu kemudian ayat 12, mereka datang dan berseru kepadaku dan aku menjawab. Ini tentang doa. 2019 di awal minggu, di awal tahun, di minggu pertama ini diingatkan, doa. Kalau saudara punya televisi, di rumah ada televisi toh. Bagaimana televisi ini bisa keluar gambar? Karena ada satelit di atas sana yang bertanggung jawab untuk memancarkan program siaran. Tapi di dalam rumah kita harus punya receiver yang didesain untuk menerima program siaran dari satelit melalui receiver itu, lalu muncul di TV saudara. Layar TV itu menampakkan gambar dari apa yang receiver terima dari satelit yang tidak kelihatan mata kita.
Muncullah gambar di televisi kita. Kita tidak mencipta apa-apa, tapi meraih apa yang sudah diprogramkan di atas sana, menariknya ke bawah di mana kita berada. Jika kita punya TV tetapi receivernya nggak berfungsi, saudara akan buang-buang waktu berharap ada gambar di layar TV saudara. Saya mau beritahu kepada saudara, jika saudara ingin melihat karya Tuhan beroperasi dalam hidupmu, tapi receivermu tidak beroperasi, plan Tuhan, karya Tuhan tetap tinggal di sana. Kau mesti punya doa dengan iman meraih, menarik apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi receiver itu pada posisi on, tidak rusak. Kita dapatkan anugerah secara umum. Saudara sudah selamat. Puji Tuhan. Tetapi masih banyak mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan. Kau dapatkan melalui doa dengan iman. Kau tarik itu. Engkau tidak lakukan apa-apa. Engkau cuma menarik apa yang sudah diprogramkan oleh Dia. Dan apa yang kau terima itu bukan karena karyamu. Sudah ada program dari Tuhan untukmu, untuk keluargamu di tahun 2019 ini. Receivernya jangan rusak. Perbaiki ibadahmu, lebih baik dari tahun 2018 lalu. Sayang, kalau receivernya rusak, engkau cuma punya satu channel saja, TVRI. Padahal masih ada banyak itu. Melalui doa yang dinaikkan dengan iman, saudara bukan mencipta program. Yang kau lakukan adalah menarik, menyerap program yang telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Yang ditetapkan Bapa di surga bagi anak-anaknya. Nggak boleh malas. Orang yang hidup dalam anugerah nggak boleh malas. Jangan kau berkata semua sudah diselesaikan. Sudah. Tapi engkau harus ngambil. Sehingga apa yang disediakannya kau bisa lihat dalam layar kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Katakan bersama saya, aku punya pengharapan. 1, 2, 3. Orang yang punya pengharapan, dia berdoa. Sekarang ayat 14. Lanjut ya. Dan aku akan ditemukan olehmu, firman Yahweh. Dan aku akan membawamu kembali dari pembuangan. Aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari semua tempat di mana aku telah menghalau engkau ke sana, firman Yahweh. Dan aku akan membawa engkau kembali dari sana ke tempat dari mana engkau telah kubawa ke pembuangan. Wah, ini ayat 14 keren, sangat keren, saudara. Peganglah ini di awal tahun ini. Kalau saudara punya Bible, kasih kuning supaya menyala gitu. Karena ketika itu Israel tercerai-berai. Keuangan tercerai-berai, keluarga tercerai-berai. Tentang kesehatan juga hancur berantakan. Saudara tahu seorang yang membuat martabak atau pizza ya itu ya. Yang tepung diremes-remes dibulat, lalu bulat lalu kemudian terus ada meja lalu dipenyet begitu, kayak dipenyet gitu. Setelah dipenyet begitu kan menjadi lebar buntir toh, lalu diputer, bahkan ada yang digini-ginikan itu.
Jadi waktu bulat tadi dibanting, dipenyet, diputar semuanya semaunya si koki tersebut. Setelah itu baru ditaruh, diberi topping tambahan ini yang enak ini. Kadang hidup kita merasa, Tuhan, kok aku dibanting-banting ya Tuhan? Kok aku dipenyet ya Tuhan? Kok aku diputer-puter ya Tuhan? Kok nggak ada keindahan sama sekali? Sudahlah saudara, masih ada Tuhan. Terserah mau dibanting, mau diputer, mau dipenyet, endingnya pada Tuhan. Itu akan, kalau makanan tadi akan menjadi pizza yang lezat karena setelah itu baru dikasih topping. Itu pengharapan. Jangan mudah menyerah ketika hidupmu kayak diputer-puter. Jangan lempar anduk di gelanggang, di arena, tanda engkau kalah, jangan. Don't give up. Tetaplah look up. Tetap lihat ke atas, karena masih ada Tuhan, masih ada pengharapan untuk saya, untuk kita semuanya, untuk gereja ini. Yuk kita tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan adalah a restoring God. Dia itu Tuhan pemulih. Sifat daripada pengharapan itu adalah begini. Harap itu berarti saudara punya sebuah pemahaman, Tuhan dapat memulihkanku. Itu harap. Tuhan dapat memulihkanku, memberi lagi kepadaku yang kupikir sudah hilang. Pasti akan dibalikkan. Walau itu akibat kesalahanku sendiri. Itu harap. Kenapa saya tambahi walau itu akibat kesalahanku sendiri? Karena orang Israel ditawan masuk ke pembuangan itu karena kesalahan mereka memberontak pada Tuhan. Sehingga mereka ditawan di Babylon. Tetapi puji Tuhan toh, ada pengharapan. Setelah sekian waktu, mereka memang ada lagu sekuler yang di tepinya sungai Babylon. Itu lagu yang tertulis dari Mazmur. Ketika itu orang Israel meratap, menangis karena tertawan di Babel, merindukan Yerusalem. Tetapi toh akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Yuk kita imani, strong family itu kau dapatkan di tahun ini. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Masih ingat tentang Natal kemarin? Di Natal itu ada satu peristiwa yang tertulis di Yesaya pasal 11 ayat 1. Yang dikatakan bahwa ada, dan suatu tunas akan tumbuh dari tunggul Isai, dan taruk itu cabang, akan tumbuh dari akarnya. Ayat ini itu ayat pengharapan tentang sebuah peristiwa di depan. Dan setelah 700 tahun, ayat itu digenapi. Bahwa muncul dari tunggul Isai, dari keturunan Isai, Yesus. Penyelamat, Mesias. Setelah 700 tahun. Jadi pengharapan kepada Tuhan itu sama sekali tidak sia-sia. Yang Tuhan janji ratusan tahun saja digenapi. Apalagi yang janji yang pendek-pendek, yang sederhana-sederhana. Pastilah digenapi saudara. Ada akar yang tak kelihatan.
lalu tunggul cabang, lalu berbuah. 700 tahun sebelum Yesus lahir, sudah ada mata yang tajam, mata pengharapan. Dan tergenapi. Akhirnya di masa kita menikmati Mesias, itu telah lahir. Dan kita mendapatkan apa yang Yesaya harapkan 7 abad sebelumnya. Jadi kenyataan. Katakan bersama saya, aku punya pengharapan. 1, 2, 3. Mari kita baca di Roma pasal 8 ayat 24. Karena kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang terlihat bukanlah pengharapan. Karena jika seseorang dapat melihatnya, mengapa ia masih mengharapkannya? 25. Namun jika kita mengharapkan yang tidak kita lihat, maka kita sungguh-sungguh menantikannya dengan, katakan apa? Dengan keras sekali lagi apa? Akar itu tidak kelihatan. Tapi supaya berbuah, ada taruk, branch, melalui taruk, yaitu Yesus, akhirnya berbuah. Pengharapanmu melalui Yesus akan berbuah kenyataan. Engkau kalau berharap, tidak perlu tahu nanti bagaimana ya. Engkau kalau berharap, tidak perlu tahu kapan ya. Engkau kalau berharap, tidak perlu tahu apa ya. Tapi ketika engkau berharap, engkau hanya perlu tahu, bukan how, bukan when, bukan what, tetapi engkau hanya perlu tahu who, yaitu Yesus. Engkau berharap pada Yesus, waktunya, caranya, dan bagaimana Tuhan atur semuanya. Semuanya mendatangkan yang baik bagi saudara dan saya. Ayo kita bertepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Kristus Yesus Tuhan. Ayat terakhir. Mari dibuka ayat terakhir. Titus 2 ayat 13, semua membaca. 1, 2, 3. Kita menantikan penggenapan pengharapan yang penuh berkat dan penyataan kemuliaan Elohim yang maha besar dan Yesus Kristus juru selamat kita. Itulah akhir, itulah ultimate pengharapan kita, yaitu Yesus Kristus. Pertemuan dengan Dia, masuk di dalam kemuliaan yang besar selama-lamanya di surga. Tapi sebelum itu dinyatakan di sepanjang jalan di 2019, 2020 dan seterusnya, kau akan temukan pengharapanmu jadi kenyataan, yang kau harapkan jadi kenyataan. Akar itu enggak kelihatan, tetapi melalui taruk, melalui Yesus, engkau akan dapatkan buahnya. Yuk kita berdiri bersama-sama.